Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga pagi ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya ingin sedikit berbagi mengenai nikmat sehat. Benar kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan. Salah satu nikmat yang banyak kita lalai, yang banyak kita lupa, yang banyak kita abai adalah nikmat sehat. Sehat selama ini sering diabaikan, tidak dipedulikan, sehingga kemudian luput dari perhatian kita untuk kita syukuri. Kita tidak pernah atau jarang bersyukur ketika kita bisa bangun di pagi hari dalam kondisi sehat. Kita hampir tidak pernah mengucap syukur ketika kaki kita dengan ringan bisa melangkah. Kita tidak atau hampir tidak pernah mensyukuri tangan kita yang bisa bergerak, menyuapkan makanan ke mulut kita, menggaruk ketika kita gatal, dan menggosok ketika kita mandi. Kemudian kita juga hampir luput bersyukur atas nikmat pendengaran kita, yang dengan nikmat pendengaran itu kita memperoleh ilmu, memperoleh pemahaman, memperoleh berbagai informasi yang kita perlukan, baik untuk kehidupan kita pribadi secara pribadi ataupun kehidupan secara umum di luar lingkungan kita sendiri. Kemudian juga kita hampir tidak pernah berucap syukur dengan mata kita yang bisa berkedip, kemudian bisa merasakan kantuk, bisa melihat ke kiri dan ke kanan, bisa kemudian mengidentifikasi objek dan benda yang ada di depan kita. Bahkan kita pun luput untuk bersyukur atas nikmat napas yang setiap detik atau bahkan setiap persekian detik kita hirup, kita nikmati. Semua nikmat itu ternyata banyak yang luput dari perhatian kita, ternyata banyak yang luput untuk kita syukuri, dan wajar kalau kemudian Allah memberikan sedikit peringatan kepada kita agar kita tidak abai terhadap kesehatan kita. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kita sakit, untuk mengingatkan kita betapa mahanya nikmat indera penciuman kita. Allah dengan mudah memberikan kita penyakit flu, penyakit pilek, sehingga dengan itu kita sadar bahwa selama ini kita lupa mensyukuri indera pendengaran kita. Kemudian untuk mengingatkan kita atas nikmat mata yang selama ini bisa berkedip, selama ini bisa melihat. Allah kemudian mengingatkan kita dengan cara mata kita mungkin sakit, mata kita mungkin tidak nyaman ketika mendapatkan sinar atau silau dan lain sebagainya. Ketika kemudian Allah ingin mengingatkan kita untuk nikmat pendengaran, dengan mudah jika Allah berkehendak bisa menutup pendengaran kita dengan cara apapun. Pun dengan mulut kita yang bisa mengunyah, bisa memakan apapun, ketika kemudian kita selama ini luput untuk mensyukurinya, Allah dengan mudah memberikan kita sakit gigi, sehingga kemudian kita bisa merasakan kembali betapa nikmatnya kita bisa mengunyah makanan dengan enak, dengan nyaman. Apapun makanan yang kita akan makan, apapun makanan yang tersedia di hadapan kita, ketika kita sedang sakit gigi, niscaya tidak ada makanan yang enak yang bisa kita nikmati. Pun dengan kaki kita yang selama ini kita gunakan untuk melangkah kemana kita suka, kemudian kita jarang mensyukurinya, dengan mudah Allah kemudian memberikan rematik, memberikan asam urat, memberikan peringatan lewat penyakit-penyakit yang kecil. Tidak perlu penyakit yang harus ekstrim, tapi penyakit yang cukup dengan tertusuk duri yang kecil sekalipun, itu sebenarnya adalah peringatan dari Allah agar kita lebih aware, lebih abai, lebih
perhatian dengan nikmat Allah yang selama ini diberikan kepada kaki kita untuk melangkah. Kemudian tangan kita, pernahkah kita kemudian membayangkan ketika tangan kita ini sakit, bagaimana kemudian susahnya kita menyuapkan makanan ke mulut kita. Dan ketika Allah berkehendak cukup dengan memberikan cantengan itu, maka tangan kita pun tidak bisa digunakan untuk menyuapkan makanan ke mulut kita. Dan masih banyak dan bahkan terlalu banyak nikmat Allah yang kita abaikan. Jadi kalau kemudian sekarang kita diberikan sedikit sakit, sedikit ketidaknyamanan, itu bukan karena Allah sedang marah kepada kita insya Allah, tapi lebih sebagai bentuk kasih sayang Allah agar kita lebih aware, lebih labai, lebih perhatian, lebih bersyukur khususnya terhadap nikmat sehat yang selama ini kita selalu abaikan. Jadi tidak ada yang salah terhadap dari apa yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang salah apa yang sedang terjadi pada kita. Semuanya adalah kehendak Allah, dan semuanya tidak lain sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar ketika kita sehat nanti kita bisa lebih syukur, lebih bersyukur, dan kita lebih mampu menggunakan semua fasilitas kesehatan dari Allah ini untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, untuk hal-hal yang lebih berguna, wabil khusus untuk beribadah kepada Allah. Karena memang tujuan kita, tujuan penciptaan kita sebagai manusia adalah illal ya'budun, sebagai hanya untuk beribadah kepada Allah semata, tidak lain. Maka ketika kita sehat itu pun digunakan sebagai ibadah. Kemudian ketika kita sakit, kita pun harus tetap beribadah, karena sekali lagi sakit dan sehat sejatinya dua-duanya nikmat Allah. Hanya bagaimana kita memaknainya, bagaimana kemudian kita bersikap dan bereaksi terhadap nikmat sehat dan sakit itu, itulah yang menentukan value kita, yang menentukan nilai kita, bahwa kita sebagai makhluk memang tidak terlepas dari kehendak Allah dan apa yang telah digariskan Allah terhadap kita. Semoga kita yang sedang sakit, semoga kita yang sedang mengalami ketidaknyamanan segera menyadari dan mengembalikan semua ini kepada Allah, seraya bermohon dan memohon kepada Allah agar nikmat yang selama ini diberikan, baik itu ketika kita sakit dan terlebih ketika kita sehat, agar mampu kita syukuri, agar mampu kita maknai sebagai bentuk kasih sayangnya. Selamat berbahagia mereka yang sudah mampu mensyukurinya, dan mari kita belajar lebih bersyukur agar kita ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kesehatan maupun kesadaran dan keyakinan bahwa ketika kita sakit pun itu adalah sebentuk kasih sayang Allah kepada kita, agar kita sekali lagi selalu ingat, selalu sadar terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu saja yang saya dapat bagikan pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.